Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. There I believe in the name of Jesus. Whoa. Come on everybody, let's say it together. I'll judge and I'll defend, sovereign and crucified. I believe in the Holy Spirit. Oh, I believe in the resurrection. Whoa. Come on everybody, say it from your heart. I believe in God, our Father. Oh, I believe in the Holy Spirit. Thank you, Lord. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Boleh sama-sama angkat suaramu saudaraku dengan iman. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, Roh Kudus-Mu Tuhan. Ku percaya kebangkitan
Thank you Lord. Kami tetap menikmati hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Dalam keadaan apapun kami Tuhan, baik dalam tekanan maupun di dalam kesusahan kami Tuhan, kami percaya Engkau hadir. Dalam situasi apapun Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Boleh Bapak Ibu di rumah kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan.
kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Bukti kasih-Mu nyata Tuhan. Kalau sampai saat ini kami masih ada Tuhan, semua oleh karena kebaikan-Mu. Thank you Lord. Kami terus memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita Tuhan, Kau menderita gantikanku. Katakan dengan darah-Mu, dengan darah-Mu, oh Kau selamatkan. selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita dahsyat. Sama-sama angkat suaramu. Telah kulihat, katakan bukti kasih-Mu. Bukti kasih-Mu, Oh, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Katakan terlalu mahal. Oh darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, pengorbanan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah, menjadi
Yes Tuhan. tercurah untuk menebus hidupku. Yes, Lord Jesus. Shakarala bashendere le bikarala Urabashaka bash. karalabaya rabayalabaya. Gorialana Inamaya mashandere. rabayalabaya. Iralamanama. Mari saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, Pagi ini siapkan hatimu. Arahkan pikiranmu hanya kepada Tuhan. yes, amin. Thank you, Lord Jesus. Saya percaya ketika engkau sungguh-sungguh merindukan jamahan Tuhan, Yes, menikmati hadiratnya, yes, Lord. Yes, Lord. saudara akan mengalami Tuhan nyata dalam hidupmu. Amin. Hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah roti dan anggur yang akan kita makan dan minum pada hari ini bukanlah sesuatu yang sekedar kebiasaan atau rutinitas, tetapi kita sungguh-sungguh menghayati pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, Amin. yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara kasih dalam nama Tuhan, seberapa banyak harta yang kau miliki, seberapa banyak pengetahuan yang mungkin pernah engkau terima, semua itu tidak akan dapat menyelamatkan engkau. Sebab kehidupan kita hanya bisa diselamatkan oleh darah Kristus, darah yang sangat mahal. Tuhan mengasihi kita bukan dengan kata-kata saja. Tuhan mengasihi kita dengan nyawanya, memberikan nyawanya bagi kita. Siapkan hatimu saudaraku. Saudara di rumah masing-masing dengan roti dan anggur yang sudah saudara siapkan. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri dan angkat roti di tangan saudara. Dan kita percaya waktu kita memakannya, kita sedang mengingat akan tubuh Tuhan Yesus Yes, amin. yang telah terpecah bagi kita, bagi saudara dan saya. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, Amin. yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, kita bisa memakannya, tetapi tanpa kita menghayati bahwa inilah tubuh Kristus, maka tidak ada artinya perjamuan kudus ini kita lakukan. Saudara dan saya, kita sepakat, roti di tangan kita, mari kita hayati bahwa inilah tubuh Kristus yang telah terpecah bagi kita. Mari kita berdoa sebelum kita memakannya. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya oleh karena firman-Mu berkata bahwa tubuh-Mu telah diserahkan bagi kami. Dan ketika kami melakukan perjamuan kudus ini, kami makan roti ini, maka kami mengingat akan pengorbanan-Mu atas kehidupan kami yang telah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah setiap kita juga mengangkat cawan anggur di tangan kita ini. Dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Banyak orang bisa mengorbankan nyawanya untuk orang lain yang berbuat baik kepadanya. Tapi Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya saat kita masih berdosa. Saudaraku, itu sebabnya kasih Tuhan kepada kita, kasih yang tanpa syarat. Biarlah waktu kita minum anggur yang adalah darah Kristus ini, kasih Yesus memenuhi hidup kita, kasih Bapa memenuhi hidup kita, sehingga di hati kita tidak ada lagi konflik batin. Di hati kita tidak ada lagi emosi yang negatif. Di hati kita tidak ada lagi dendam, kepahitan, kebencian. Yang ada adalah damai sejahtera. Yang ada adalah kasih Bapa melimpah dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saudara kasih dalam nama Tuhan. Mari kita akan minum anggur yang adalah darah Kristus ini. Dengan iman, dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Syakar ala basyandar ala. Terima kasih. Innarala basyikar ala basyandu. Hiarala masekar ala. Terlalu besar, terlalu mahal. Darahmu telah tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh karena darahmu, hidup kami dibenarkan, hidup kami dikuduskan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, kami rasakan, kami nikmati kehadiran-Mu nyata dalam hidup kami. Kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyembah-Mu. Terima Kami bersyukur kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari semua kita menyembah Dia. Tinggikan namanya. Terima kasih. Terpujilah Tuhan, terpujilah yang telah menyelamatkan hidup kami. Oh, selamati bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi ya Rohku. Berkali Allah Kau Terima kasih Bapa. setiap hati Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Oh Jesus. buat pertolongan-Mu, Terima kasih. buat kasih setia-Mu dalam hidup Terima kami. kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dipanggil Engkau ya Abah ya Bapa. Thank you Lord. Kau berkuasa. Yes. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Firman Tuhan datang kepada setiap engkau
bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, Amin. supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, Yes. tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Saudara, kasih dalam nama Tuhan, renungkan pesan Tuhan pagi hari ini. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidupmu yang lama sudah berlalu, hidupmu sekarang baru di dalam Tuhan. Engkau adalah manusia Allah, engkau adalah manusia baru. Hidupmu diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Terlalu besar, terlalu besar. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu besar darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Katakan terlalu mahal. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Menebus hidupku. Thank you Lord Jesus. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Kami siap pagi hari ini Engkau perlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berfirman bagi kami. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur. Dan ketika benih kebenaran itu ditaburkan, maka benih itu bertumbuh. Ada perubahan dalam hidup kami. Semakin mencintai Tuhan. Hidup kami semakin berdampak. Amin. Dan kami mengalami kedaulatan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap untuk menerimanya. Semua yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku. Puji Tuhan. Pagi hari ini tanpa terasa kita sudah masuk minggu yang pertama di bulan Juni tahun 2020. Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Mungkin kita belum menemukan jawaban ataupun kepastian tentang situasi yang hari-hari ini terjadi. Tetapi saya percaya saudaraku, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kalau Tuhan bersama dengan kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Amin. Saudara kasih dalam nama Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan bahwa di setiap musim kehidupan kita akan selalu berbuah. Saudara kasih dalam nama Tuhan, kehidupan ini ada musimnya. Ada musim kita kanak-kanak, musim kita remaja, menjadi dewasa, musim di mana kita memiliki keluarga, atau kalau seperti saya, musim sedang menikmati waktu-waktu di mana saya akan menjadi seorang yang bisa melahirkan generasi
baru dalam kepemimpinan. Dan juga di dalam keluarga saya juga merindukan ada generasi baru yang bisa saya mewarisi semua yang Tuhan sudah percayakan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, itulah musim kehidupan. Tetapi saudaraku, ada juga musim di mana kehidupan kita menikmati kebahagiaan. Musim di mana kita menikmati sukacita. Musim di mana kita menikmati segala yang baik yang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi saudara kasih dalam nama Tuhan, ada saatnya di mana kita juga berada di dalam satu musim mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Saudaraku, sudah hampir 3 bulan, 2 bulan lebih, kita semua ada di rumah, stay at home. Dan saya percaya ini bukanlah situasi yang kita inginkan. Banyak orang sudah mulai tidak tahan. Banyak orang mulai stres. Banyak orang tertekan karena tidak tahu harus berbuat apa. Saudaraku, tapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita punya jawabannya. Kita punya solusinya. Bahwa di setiap musim kehidupan apapun yang kita alami, kita akan terus berbuah. Kita akan terus menjadi maksimal. Asalkan kita melekat kepada Kristus. Hidup kita terus tertanam di dalam pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara kasih dalam nama Tuhan, Tuhan menggambarkan kita ini seperti ranting. Dan Yesus sendiri adalah pokoknya atau batangnya. Jelas firman Tuhan katakan bahwa ranting yang ingin berbuah banyak harus terus melekat kepada pokoknya. Mengapa demikian? Karena ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Karena ranting sangat bergantung kepada pokok atau kepada batang anggur tersebut. Karena ranting menerima segala sesuatu yang dia butuhkan untuk bisa berbuah, diterimanya dari pokok anggur, dari batang anggur. Saudara kasih dalam nama Tuhan, kehidupan kita memang sulit. Tapi akan jauh lebih sulit apabila kita hidup di luar Tuhan. Di luar kasih karunia dan anugerah Tuhan. Saudaraku, saya pernah mengalami masa-masa kebodohan. Mencoba untuk hidup di luar anugerah Tuhan. Dan apa yang saya alami adalah saya mengalami kesulitan yang jauh lebih mengerikan. Itu sebabnya saudara kasih dalam nama Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk terus tinggal di dalam Tuhan. Jangan pernah melepaskan diri. Jangan mencoba untuk hidup di luar kasih karunia Tuhan. Kalau kita ingin berbuah, teruslah hidup bersama dengan Tuhan. Saudaraku, tentu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada buah-buah yang harus kita hasilkan. Paling tidak sedikitnya ada 3 macam buah yang harus kita hasilkan. Yang pertama adalah buah pertobatan. Buah pertobatan berbicara tentang perubahan hidup kita. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan yang kedua adalah buah roh. Buah roh ini berbicara tentang karakter. Tentang sifat-sifat Kristus. Pikiran Kristus yang semakin menguasai hidup kita.
mengubah pola pikir, mengubah dasar keyakinan kita, mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Dan buah yang ketiga adalah buah pelayanan. Tuhan mau kita produktif. Tuhan mau hidup kita bisa berdampak kepada orang lain. Berdampak kepada keluarga kita. Berdampak baik kepada orang-orang di sekitar kita. Mewarisi, menyiapkan warisan kehidupan rohani pada orang-orang yang kita layani. Nah, itulah kehidupan yang berbuah. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, saya akan jelaskan lebih jauh. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Kalau saudara membuat sebuah skala prioritas, yang paling penting, mungkin saudara bisa berkata, yang paling penting uang, Pak Nathan. Kenapa? Karena kalau kita punya uang, kita bisa beli segalanya. Apakah itu benar, saudaraku? Kelihatannya benar, tetapi tidak benar sesungguhnya. Sebab apa? Banyak orang hari-hari ini punya uang banyak pun seperti tidak ada artinya. Sebab mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan uangnya. Tetapi saudaraku, kalau kita mau berbicara tentang apa yang paling penting dalam kehidupan ini, kehidupan yang paling penting dalam hidup ini adalah tentang hubungan. Katakan tentang hubungan. Sebab apa saudaraku? Dari mana saya bisa menetapkan bahwa skala prioritas dalam hidup saya adalah yang paling utama adalah hubungan? Karena begini, untuk hubungan antara Tuhan dengan manusia bisa terjalin kembali, Allah harus mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus turun ke dalam dunia. Menderita mati di kayu salib. Supaya manusia dengan Tuhan dapat terjalin kembali hubungannya. Nah, itu sebabnya saya melihat bahwa hubungan adalah bagian yang terpenting dari kehidupan ini. Saudaraku, kekristenan yang sejati sebenarnya adalah berbicara tentang hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama kita. Nah, itu sebabnya kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Salib adalah melambangkan tentang hubungan secara vertikal dengan Allah, secara horizontal dengan sesama manusia. Hubungan yang dipulihkan. Kalau hubungan kita pulih dengan Tuhan, hubungan kita pulih dengan sesama kita, saya percaya itulah esensi atau hal yang paling penting dari kehidupan kekristenan kita. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, kalau kita berbicara tentang hubungan, maka kunci utama keberhasilan dari suatu hubungan adalah komunikasi. Saudara boleh buktikan apa yang saya sampaikan. Bahwa rusaknya hubungan baik dengan Tuhan, baik dengan sesama, disebabkan oleh gagalnya satu komunikasi. Kalau komunikasi kita berkualitas, komunikasi kita baik, maka saya percaya hubungan pun akan berjalan dengan baik. Saudara kasih dalam nama Tuhan, saya belajar tentang komunikasi secara umum, secara pengetahuan umum. Bahwa faktor penting dalam berkomunikasi ada 4. Yang pertama adalah tentang intonasi suara. Dan yang kedua adalah tentang penggunaan kalimat yang tepat. Dan yang ketiga adalah tentang sikap tubuh atau body language kita. Yang keempat adalah kemampuan untuk mendengar. Saudara kasih dalam nama Tuhan, komunikasi ini penting untuk kita pelajari. Kadang orang memiliki tujuan yang baik, tapi kalau cara berkomunikasinya salah, akhirnya jadi salah paham. Saudaraku, ya, kadang-kadang intonasi suara terlalu tinggi, jadi salah paham, jadi tersinggung. Kadang-kadang penggunaan kalimat yang kurang tepat, cara bertanya yang kurang tepat, juga bisa terjadi miskomunikasi. Kadang-kadang sikap tubuh kita yang tidak tepat juga bisa menimbulkan kesalahan dalam komunikasi. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, justru menurut saya ini paling penting adalah
kemampuan di dalam mendengar adalah bagian yang lebih penting daripada kemampuan untuk berbicara dalam sebuah komunikasi. Nah saudaraku, saya ingin kita lebih dalam mengevaluasi bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan hari-hari ini. Sebab komunikasi ini penting. Saya bacakan firman Tuhan. Amsal 16 ayat 24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Bayangkan saudaraku, ya. Kadang-kadang orang bisa sembuh bukan karena obat secara medis, tetapi karena sikap, karena perkataan yang membuat dia merasa sehat. Yaitu sebabnya kalau kita berjumpa dengan orang sakit, hal pertama yang harus kita sampaikan adalah kata-kata yang memberi semangat. Ya, saya ingat waktu saya dulu sakit, selalu orang berkata, "Pak Nathan, tetap semangat ya, tetap kuat, Tuhan pasti akan menyembuhkan." Kata-kata yang membangun itu sangat memberi semangat, menguatkan kita. Nah, Amsal 25 ayat 11 berkata begini, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Saudara bisa bayangkan buah apel emas di pinggan atau di nampan yang terbuat dari perak. Artinya apa? Betapa indahnya, betapa eloknya. Demikianlah hebatnya komunikasi. Nah, banyak kita mengalami problem di sini, mengalami masalah di sini. Komunikasi kita hancur, komunikasi kita rusak. Itu sebabnya kita perlu banyak belajar berkomunikasi. Dan kesempatan pagi hari ini, saya ingin lebih detail bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara, coba pikirkan baik-baik. Hubungan kita dengan Tuhan sangat bisa terganggu jika komunikasi kita dengan Tuhan juga kacau, juga hancur, juga tidak baik, dan tidak berkualitas. Bersyukurnya kita kepada Tuhan bahwa Roh Kudus menolong kita untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Bapa, untuk membangun satu keintiman dengan Bapa. Roh Kudus menolong kita. Mari kita baca firman Tuhan, Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 28 ini banyak di antara kita hafal ayat ini. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya tadi, sebetulnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Bapa. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan yang dipengaruhi oleh cara kita berkomunikasi dengan Bapa. Kalau saudara tidak mengerti hal ini, saudara akan kehilangan hubungan yang berkualitas. Saudara mungkin percaya Yesus. Saudara mungkin bisa rajin beribadah. Setiap minggu saudara ada di depan televisi saudara menyaksikan ibadah online ini. Tapi kalau engkau tidak memiliki kemampuan untuk membangun satu komunikasi dengan Bapa, engkau tidak akan menikmati realita Tuhan yang sesungguhnya. Saudaraku, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ketika hidup kita terus terhubung dengan Bapa melalui komunikasi yang berkualitas. Pasti kita mengerti hal ini. Kalau saudara yang punya anak, pasti saudara tahu ketika komunikasimu
terganggu oleh karena sesuatu hal, pasti hubungan saudara dengan anak saudara juga pasti terganggu. Itu sebabnya saya mewajibkan anak-anak saya untuk setiap malam kumpul di kamar saya jam 10 malam. Kita sebelum berdoa, kita biasa bersama-sama cerita apa saja, bicarakan apa saja. Karena saya menyadari ketika komunikasi dibangun dengan berkualitas, hubungan akan lebih baik. Ya, pasti ada perbedaan. Ya, pasti ada ketidakcocokan. Ya, pasti ada ketidakidealan. Tapi kita bisa mengatasinya selama komunikasi kita terbangun dengan baik. Begitu juga dengan Tuhan. Mungkin kita pernah gagal. Mungkin kita pernah ada di masa-masa kebodohan. Mungkin kita pernah salah mengambil keputusan. Tapi kalau komunikasimu dengan Tuhan tetap terjalin dengan baik, saya percaya saudara tidak akan kehilangan hubungan saudara dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita berdoa di dalam bahasa roh? Saya ajarkan lebih dalam kepada saudara. Seperti yang sering saya bilang, saya tidak mau menjadi penatua atau pemimpin jemaat yang sekedar melayani. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan supaya saya menjadi seorang penatua, menjadi seorang pemimpin jemaat yang memperlengkapi saudara. Supaya saudara bisa terhubung langsung dengan Tuhan, terkoneksi langsung dengan Tuhan. Saudaraku, yang harus kita lakukan ketika kita berdoa, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, ketika kita berbahasa roh, seperti yang tadi firman Tuhan katakan. Yang pertama adalah fokuslah untuk mendengar kata-kata atau bahasa roh yang sedang kita ucapkan. Kalau saudara sedang berdoa dalam bahasa roh, nah, banyak orang seringkali tidak menghiraukan apa yang dia katakan. Dia hanya sekedar berbahasa roh, mungkin ikut-ikutan, ya, tetapi tidak menghayati bahwa dia sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Hari ini saya ajarkan kepada saudara, perhatikan, fokus, dengarkan kata-kata bahasa roh yang keluar dari mulut saudara, yang sedang saudara saya sampaikan kepada Tuhan, yang sedang saudara nyatakan kepada Tuhan, dengarkan dengan telinga saudara. Itu sebabnya bahasa roh tidak bisa di dalam hati, harus bersuara, minimal telinga saudara mendengarnya. Jadi langkah pertama, fokus dengarkan kata-kata atau bahasa roh yang sedang saudara ucapkan kepada Tuhan. Dan yang kedua, pastikan kata-kata atau bahasa roh yang kita ucapkan itu merilis, melepaskan, mengungkapkan kedalaman hati kita kepada Bapa. Ada orang tanya kepada saya, Pak Nathan, bisa nggak orang berbahasa roh dibuat-buat, cuma ikut-ikutan? Bisa. Sama seperti orang ikut perjamuan kudus. Kadang-kadang anak-anak suka ambil roti, anggur, makan, minum. Tapi tidak ada arti apa-apa buat mereka. Karena cuma ikut-ikutan. Sama ketika orang berbahasa roh hanya sekedar ribut, hanya sekedar berisik. Tapi tidak punya satu kedalaman di dalam komunikasi dengan Bapa. Seharusnya setiap bahasa roh yang keluar dari mulut kita, bahasa roh itu sedang merilis, melepaskan, mengungkapkan kedalaman hati kita kepada Bapa. Bisakah saudara bayangkan ketika engkau duduk di kamarmu sendirian, pagi-pagi sementara orang lain sedang tertidur, saudara mulai bersekutu dengan Bapa. Saya sering alami hal ini. Saya mulai menyembah, mulai berbahasa roh. Kurala basyandi riteka basana ho reka basyandu rika namasa. Meskipun saya tidak tahu apa artinya itu, tapi saya menghayati, merilis, melepaskan apa yang ada di kedalaman hati saya kepada Bapa di surga. Ada mungkin perasaan saya sedang sedih, mungkin perasaan pikiran saya sedang tertekan, tapi waktu saya menyampaikan, merilis, mengungkapkan doa saya dalam bahasa roh tersebut kepada Bapa, saya merasakan ada satu jamahan Tuhan. Ada satu kelegaan yang Tuhan berikan. Dan poin yang ketiga,
rasakan dan nikmati realita hadirat Tuhan lebih dari segala kenikmatan dan kesenangan yang ada di dunia ini. Sekali lagi, saya ulang. Rasakan dan nikmati realita hadirat Tuhan lebih dari segala kenikmatan dan kesenangan yang ada di dunia ini. Setiap orang pasti punya hobi, punya kesukaan, punya kesenangan, ya. Saya pribadi jujur, saya suka kuliner, saya juga suka nonton, ya, film. Tetapi biarlah semua kesenangan, kesukaan yang kita dapat dari lingkungan kita, dari dunia ini tidak melebihi kesenangan, kesukaan yang kita temukan, yang kita rasakan ketika kita ada di hadirat Tuhan. Jadi saudaraku, mari perbaiki komunikasi kita. Saya ulang sebelum saya akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Hal yang paling penting dari kehidupan kita adalah bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Dan kunci keberhasilan dari suatu hubungan adalah komunikasi. Bagaimana kita membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang berkualitas, komunikasi yang maksimal dengan Tuhan dan dengan sesama. Dan lebih dalam, hari ini saya bagikan bagaimana kita membangun komunikasi yang intim dengan Bapa. Semua kita mau, kalau saya tanya pasti jawabannya sama, semua kita ingin dekat dengan Bapa, dekat dengan Tuhan. Tapi saya percaya saudaraku, hari ini kita diperjelas. Ayo kita fokus. Waktu kita berdoa, waktu kita berbahasa roh, dengarkan setiap ungkapan hati saudara. Walaupun saudara tidak mengerti apa yang saudara ucapkan, tapi rasakan itu sebagai bagian isi hati saudara, pikiran saudara yang saudara rilis, saudara ungkapkan kepada Bapa di surga. Dan nikmati hadirat Tuhan. Saya ingat ada satu pujian. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Kebaikanmu mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Katakan setiap kataku. Oh.
Setiap kataku Kau pun merindu. Yes, Lord. Haleluya. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan oh kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, dalam hidup. Mari semua yang di rumah kita bangkit berdiri. Katakan memandang. Memandang wajah-Mu, mengikuti Segala kebaikan-Mu. kebaikan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan kepadamu. Membawa sembahku, Menyatakan kebesaran-Mu. Oh Tuhan, mengejar. Sekali lagi katakan, kami mau memandang wajah-Mu. Kami mau koram Deo dengan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. memandang Wajah-Mu Tuhan, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu Tuhan dalam Haleluya, kami bawa hidup kami. Haleluya, sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Kami mau selalu mengejar hadirat-Mu, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir. Sekali lagi katakan mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu. Dalam hidupku. Saya ajak kita semua Dalam memuji hidupku, Dia, berkomunikasi dengan Bapa menyembahmu selalu Yesus. dalam keintiman, Haleluya, dalam persekutuan dengan Bapa. haleluya. Oh, angkat hatimu, suaramu, sembah Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Terima Tuhan. kasih ya Allahku. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan. Kami ingin terus Tuhan menikmati kasih-Mu Tuhan. Tak berkesudahan kuasa-Mu. Terima kasih Penyertaan-Mu Tuhan. sampai
Kami mau terus membangun keintiman dengan Engkau, membangun komunikasi kami dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Oh, kami mau terus melekat kepadamu Tuhan, agar hidup kami berbuah di dalam Engkau, semakin berbuah di dalam Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya. Ku sembah Kau, Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan Tuhan. Yes, Lord. Bapa, kebenaran firman-Mu telah membukakan pikiran kami. Selama ini kami mengalami Tuhan hubungan yang tidak maksimal, persekutuan yang tidak maksimal dengan Engkau. Karena komunikasi kami dengan Engkau tidak terjalin dengan baik. Tapi pagi ini kami bersyukur Tuhan, Engkau mengajar kami bagaimana kami harus membangun komunikasi dengan Engkau, komunikasi yang berkualitas. Bapakku berdoa biarlah kebenaran ini terjadi Tuhan kepada setiap jemaat Tuhan, kepada setiap anak-anak Tuhan, bahwa ketika kami bangun dari tidur atau dimanapun kami berada, kami selalu terhubung, kami selalu terkoneksi dengan Tuhan. Oh Bapa, biarlah pikiran kami, perasaan kami selalu melekat kepadamu. Karena janji firman-Mu, apabila kami seperti ranting yang terus melekat kepada pokoknya, hidup kami akan berbuah. Tuhan, kami menyadari kami tidak bisa jauh dari Engkau. Aku berdoa untuk seluruh jemaat yang mendengar firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan mengingatkan kepada setiap pribadi betapa pentingnya untuk memiliki satu komunikasi yang berkualitas dengan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya setiap pribadi, setiap jemaat, kehidupan mereka berbuah di setiap musim kehidupan. Apapun yang terjadi Tuhan. Kami tahu saat ini kami berada dalam situasi yang sulit. Tapi kesulitan sebesar apapun tidak akan menghalangi persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Bapa terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Buat anugerah-Mu yang luar biasa. Mari saudara kasih dalam nama Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, biarlah Engkau memandang kepada Tuhan. Saya percaya saudara tidak hanya sekedar melihat televisi saudara atau handphone saudara, tapi saudara sedang menikmati hadirat Tuhan. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Bapa di surga, aku berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Hari-hari ini ada banyak hal, situasi yang menarik perhatian banyak orang, yang membuat mereka teralihkan untuk tidak lagi melihat kepada kebesaran Tuhan. Tapi oleh kebenaran firman-Mu pagi hari ini, aku berdoa Tuhan, situasi apapun tidak akan menghalangi kami untuk tetap memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, untuk memiliki keintiman dengan Tuhan. Aku berdoa buat seluruh jemaat Tuhan hari ini, supaya kekuatan roh yang daripada Tuhan, kebenaran kuasa firman Tuhan mengubah setiap kehidupan kami. Kami memiliki satu skala prioritas yang benar, di mana hubungan kepada Tuhan dan sesama kami adalah hal yang paling penting, hal yang paling esensi. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang punya kemampuan untuk berkomunikasi, baik dengan Tuhan, baik juga dengan sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapakku berdoa buat setiap umat-Mu ya Tuhan. Apabila ada di antara mereka yang sakit, biarlah hari ini mereka menerima kesembuhan secara mujizat. Roti dan anggur yang mereka telah makan dan minum, yang adalah tubuh dan darah Kristus, akan mendatangkan kesembuhan dalam hidup mereka. Nah, kalau ada di antara mereka yang mengalami problem dalam masalah keuangan, dalam masalah ekonomi, Tuhan, biarlah Engkau Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pemeliharaan, penyertaan Tuhan selalu bersama dengan umat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan kalau ada rumah tangga, pernikahan yang hubungannya terganggu
oleh karena masalah apapun. Hari ini aku berdoa, aku nyatakan ya Tuhan, biarlah pemulihan daripada Tuhan terjadi kepada setiap rumah tangga, setiap pernikahan umat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, terimalah anugerah damai sejahtera daripada Bapa kita di surga, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai setiap engkau hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah setiap engkau, keluargamu, rumah tanggamu, pernikahanmu, usaha pekerjaanmu, kesehatan tubuhmu, dan setiap persembahan yang kau berikan kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya kita berkata, amin. Wajahmu mengikuti Segala kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu di dalam hidupku Tuhan. mengejar Mengejar hadirmu, mengejar hadir. sekali lagi katakan mengejar hadirmu. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Selamat pagi, kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.